Vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dijatuhkan kepada Nikita Mirzani atas kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Meski begitu, Nikita Mirzani langsung menyatakan banding atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia merasa vonis tersebut masih belum mencerminkan keadilan yang diharapkannya. Dalam sidang, hakim menegaskan bahwa Nikita Mirzani terbukti secara sah melakukan tindakan melawan hukum dengan mendistribusikan informasi elektronik untuk kepentingan pribadi dan memaksa pihak lain memberikan sejumlah uang melalui ancaman terselubung. Namun, Majelis Hakim membebaskan Nikita Mirzani dari dakwaan tindak pidana pencucian uang karena tidak ditemukan bukti kuat mengenai aliran dana hasil pemerasan. Kasus ini sendiri bermula ketika Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani pada Desember 2024 dengan dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah melalui media elektronik. Publik menilai langkah banding Nikita Mirzani adalah upaya terakhirnya untuk mempertahankan citra sebagai sosok kebal hukum. Meski kini posisi itu mulai runtuh setelah vonis bersalah resmi dijatuhkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa ya, banyak banget yang belum tahu respon Nyai setelah divonis 4 tahun. Gue mikirnya malah 30 tahun. Vonis 4 tahun sih lebih ringan dari tuntutan JPU yang memang menuntut Nikita Mirzani 11 tahun. Tapi Nyai santai aja ya, divonis 4 tahun sama denda 1 miliar rupiah. Santai sih, tapi tetep bakal ngajuin banding lagi. Nah kalau menurut lu Pade, vonis 4 tahun buat Nyai cocok apa kagak? Lama nih gua nggak bahas soal Nikita Mirzani ya. Barusan gua lihat seperti yang gua duga guys, Nikita Mirzani di penjara. Lu mau tahu berapa hukumannya? 4 tahun, bayangin. Kalau di negara Konoha kayaknya kita nggak usah speak up deh. Apa-apa udah diemin aja, biarin aja dah ya. Mau yang namanya skincare abal-abal, mau yang namanya skincare overclaim, mau yang namanya skincare mengandung merkuri atau apalah ya. Udah diem aja. Kebenaran gak usah diungkap guys, biarin aja dah. Lu gak ada duit, ya lu tetep apa-apa kalah. Meskipun lu bener, kalah sama duit guys. Udah, gue kecewa. Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Wow. Lagi dan lagi hukum di Indonesia benar-benar sangat membingungkan. Orang yang menyuarakan tentang kebenaran, mengungkap sebuah keburukan, malah dibungkam dan dipenjara. Sedangkan orang yang menjual produk-produk berbahaya, ya, membahayakan konsumen, membahayakan rakyat Indonesia, malah bebas berkeliaran, bebas tertawa, dan bisa memasukkan orang yang ingin membongkar kebusukan itu. Bayangkan Nikita Mirzani aja dibeginikan, apalagi kita orang biasa loh. Astaga, Tuhan, semakin baiklah Indonesiaku ini. Nggak apa-apa lah ya nggak apa-apa lah ya, ketimbang 11 tahun ya kan, masih ada mendingannya 4 tahun karena nanti dipotong lagi ininya ya kan Nyai, kan nggak lama, tenang aja Nyai, nanti pas keluar Nyai balas, apalagi yang paling utama ku ingati sama kau ya Nyai ya, paling utama yang harus kau ingat di jidat kau, di pikiran kau, di diari kehidupan kau, pokoknya ya, di kamus kau. Ingat ketika kau keluar, jangan pernah kau lupakan si nepos. Dan setelah itu teliti dan hati-hatilah kau dalam bergaul, berteman ya, sama lingkungan kau, sekeliling kau ya. Kau bahagiakan kawan-kawan yang ikut sedih
Tapi selama kau menjalani sidang, kau ingat kawan-kawan susah kau ingat semua. Tapi kawan-kawan yang menghilang ketika kau dalam masalah, jangan lagi kau ingat, jangan lagi kau kawani. Ingat ya, kau ingatkan sekali lagi, jangan pernah lupakan nepos target utama kau ya. Kalau bisa kau ambil setrika kan, kau rapikan lah dulu muncungnya, kau rapikan. Terus kalau ada mesin cuci, kau cucikan dulu hatinya. Oke Nyai, nggak apa-apa, sebentar nih itu, kami tetap sayang kau Nyai. Hari ini netizen channel sedih banget. Jadi sidang vonis Nikita Mirzani sudah selesai digelar ya. Vonis 4 tahun dan denda 1 miliar. Tapi yang bikin netizen channel sedih itu bukan karena vonisnya, tapi haters Nikita Mirzani harus gigit jari 2 kali. Dulu kan mereka itu yakin banget ya Nikita Mirzani bakal dapat 20 tahun penjara. Sampai-sampai yang ke-20 itu jadi bahan bully nasional. Tapi realita emang pahit ya sebenarnya. 20 tahun gagal, tuntutan turun jadi 11 tahun. Sekarang vonisnya cuma 4 tahun. Artinya 2 kali lah sudah ya mimpi mereka dikubur oleh fakta hukum. Nah, sekedar edukasi ya sahabat cendol, hakim memutus Nikita Mirzani itu bersalah hanya pada pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun. Artinya hakim sudah menimbang ya dan memberi vonis di bawah maksimum. Sementara pasal 3 TPPU yang jadi senjata utama jaksa dan jadi bahan utama bulian haters Nikita Mirzani ya tidak terbukti. Jadi kalau masih ada yang teriak 20 tahun ya, itu bukan argumen hukum tapi cuma residu harapan yang belum on. Jadi dalam hukum pidana ya, hakim itu menilai berdasarkan bukti dan unsur ya, bukan kebencian. Jadi vonis 4 tahun bukan akhir dari segalanya. Ini justru titik balik untuk melihat ya siapa yang benar-benar memahami hukum dan siapa yang hanya berteriak karena kebencian. Gue cuma mau ngomong sedikit soal hasil putusannya majelis hakim buat kasusnya si NM. Dari tuntutan jaksa yang 11 tahun penjara dan denda 2 miliar kalau nggak salah, akhirnya diputuskan 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kalau lu pikir-pikir itu pengurangannya gede banget coy, 7 tahun loh. Dan buat kasus seberat ini, putusan ini udah tergolong ringan sih menurut gua. Kalau gue jadi NM, harusnya udah bersyukur banget ya. Ini dari tuntutan 11 tahun jadi 4 tahun tuh udah gede banget loh. Udah kayak keajaiban di ruang sidang. Ini kalau lo bukan selebriti papan atas juga kayaknya nggak mungkin sampai seringan itu sih. Tapi ya kayak yang kita semua tahu, manusia ini kan dari awal nggak pernah ngerasa salah. Jadi pas denger dia bilang mau ngajuin banding, gue sih udah nggak kaget lagi. Udah pasti dia banding. Tapi gini ya, orang tuh sering lupa, banding itu bukan sebuah jaminan hukuman akan jadi lebih ringan. Justru di tingkat banding, hakim itu akan buka lagi semua data dan fakta dari awal. Dan kalau majelis banding menilai putusan sebelumnya itu masih terlalu ringan, justru hukuman ini bisa jadi diperberat. Jadi ini tuh bukan soal keberanian mengajukan banding, tapi soal resiko besar yang bisa aja lo tanggung. Jadi menurut gue pribadi, putusan 4 tahun itu udah putusan yang rasional dan proporsional banget lah. Hakim itu udah mempertimbangkan fakta, bukti, dan terlebih ini prosesnya udah panjang banget kan. Tapi ya balik lagi, ada orang-orang yang lebih takut kelihatan kalah daripada belajar nerima kenyataan. Karena pada akhirnya, putusan bisa lo banding, tapi hati nurani nggak bisa lo akal-akalin. It's me Pak Menteri, ciao. Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara. Ini jauh banget dari tuntutan jaksa 11 tahun. Gimana ya, kalau misalnya gue jadi Nikmir, misalnya gue orang biasa nih ya, gue kalau misalnya dapat hukuman segitu, kalau gue bersalah nih, contohnya ya, kalau gue beneran bersalah nih, gue mengakui kesalahan gue dari 11 ke 4, itu tuh udah jauh banget sih ya. Tapi kalau misalnya emang gue berasa gue tidak melakukan kesalahan, ya pasti gue banding gitu, ya kan? Seperti yang mungkin akan dilakukan di Nikita Mirzani, dia akan banding karena dia merasa tidak ada salah gitu. Tapi banding itu tuh kayak mengulang sidang lagi sebenarnya kalau menurut gue ya, perasaannya itu loh maksudnya. Karena ya kalau misalnya udah vonis, kayak gue dulu ya udah vonis 4 tahun juga sama gitu kan.
itu tuh udah kayak ya udahlah gue terima karena emang gue waktu itu posisinya salah, ya kan, ya iyalah narkocoy gitu kan, salah ya kan. Tapi kalau misalnya gue nggak berasa salah, gue banding, itu kayak mengulang lagi gitu loh untuk kayak ketidakpastian, karena kalau banding itu hasilnya itu bisa naik, bisa turun, bisa juga tetap gitu. Jadi kalau misalnya posisinya waktu itu gue salah, ya udahlah, gue pikir 4 tahun jalaninya kan potong remisi itu kan kurang lebih 28 bulan ya. Kalau ada remisi, pembebasan bersyarat segala macam itu kan 28 bulan ya, dan itu ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya emang tidak merasa salah, biasanya itu orang akan melakukan banding. Jadi kalau Nikita Mirzani melakukan banding ya tandanya dia berasa tidak salah dan dia berhak untuk banding, untuk memperjuangkan keadilan seperti itu. Dan kalau misalnya vonisnya itu 11 tahun dan tuntutan 11 tahun, vonisnya itu 4 tahun, dan itu jauh dari tuntutan si jaksa, biasanya nih jaksanya yang bakal banding gitu loh. Kenapa kok dikasih jauh banget gitu kan? Jadi gue nggak tahu deh ini jaksanya banding juga atau tidak. Nikita Mirzani juga banding atau tidak, kita lihat aja nanti ya.